dalam praktek di pengadilan, perlakuan hakim terhadap pengacara ataupun penasihat hukum seharusnya sama dengan perlakuannya terhadap jaksa penuntut umum. Yang terjadi, jaksa penuntut umum itu selalu diberikan porsi yang positif, sementara penasihat hukum atau pembela itu sering disamakan dengan penjahat. Ini tidak benar. Yang begini harus kita koreksi. Hal lain lagi, dalam masyarakat sering kita dengar, apabila seseorang ditangkap oleh polisi atau aparat KPK atau kejaksaan, serta merta media sosial itu langsung mengatakan, oh ini kriminalisasi terhadap si A, si B, dan seterusnya. Saya mau katakan kriminalisasi tidak mungkin dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum tidak punya hak melakukan kriminalisasi. Karena apa? Kriminalisasi itu bukan penzoliman. Kriminalisasi itu adalah proses di DPR dan DPD di mana satu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana dimasukkan sebagai perbuatan pidana di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang yang mencakup sanksi-sanksinya. Jadi kriminalisasi itu proses menetapkan satu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Nah, sering terjadi salah kaprah di masyarakat. Seolah-olah kriminalisasi itu adalah penzaliman, sama sekali tidak. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita luruskan sebetulnya. Nah, itu hal-hal yang muncul di dalam pikiran saya. Nah, tentang Pak Irman ini, beliau ini ketika berada di Sukamiskin, saya menjenguk beliau sangat sering untuk merekam pikirannya. Dan saya bertanya, apakah Bapak dendam terhadap orang yang membuat Bapak masuk penjara? Apa jawabnya? Untuk apa dendam? Saya kan sudah di dalam. Tapi apabila seorang RI 7 bisa dibikin seperti begini, apalagi kamu? Nah, kalimat-kalimat seperti itu menggugah perasaan saya sebagai orang media, yang akhirnya kemudian mengumpulkan anotasi dari berbagai guru besar dari berbagai perguruan tinggi, akhirnya lahirlah buku Menyibak Kebenaran jilid 1, 2, dan 3. Nah, hari ini, di Hari Kebangkitan Nasional ini, kita bicara tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Jadi sesuai dengan tema perayaan Hari Kebangkitan Nasional dan peluncuran buku kali ini, menegakkan hukum yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan sebagai warisan untuk generasi penerus. Saya mau bertanya, siapakah yang sedang berpikir bahwa praktek hukum yang sedang terjadi di Republik Indonesia ini adalah warisan untuk generasi penerus? Kalau tidak dikoreksi dari sekarang, maka warisan yang jelek ini akan semakin jelek di generasi yang akan datang. Itu sebabnya kita perlu melakukan satu penyibakan kebenaran tentang segala macam yang terjadi dalam proses hukum ini. Untuk apa? Untuk meninggalkan legacy atau warisan yang benar untuk generasi penerus. Karena semua praktek hukum ini akan menjadi referensi untuk generasi penerus. Itu sebabnya perlu kita menyibak kebenaran. Saya perlu katakan di sini begini, dan ini sering diulang-ulangi oleh Prof. Edi. Saya berharap bahwa eksaminasi terhadap kasus Irman Gusman ini menjadi titik awal kita membudayakan praktek mengeksaminasi putusan pengadilan di seluruh Republik ini. Karena memang putusan pengadilan itu memang harus diberikan anotasi oleh para guru besar, seperti yang terjadi di Belanda. Memang anotasi itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Tetapi sebagai pembelajaran, praktek pembelajaran, ini akan sangat bermanfaat untuk membuka wawasan, sekaligus sebagai cermin, supaya para penegak hukum itu menegakkan hukum itu secara benar, bukan dengan emosi. Tadi Pak Fahri Hamzah katakan, jangan dengan motivasi membalas dendam, tapi benar-benar murni, tanpa ada terbawa kepentingan-kepentingan lain dalam penegakan hukum. Nah,
Di dalam diskusi interaktif kali ini, saya akan ditemani oleh 3 pakar hukum, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Hamdan Sulfa, yang sudah hadir di layar, juga guru besar hukum dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Komputer Indonesia di Bandung, Profesor Dr. Eman Suparman. Beliau ini adalah Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2010-2015. Dan juga ada anggota Ombudsman RI yang baru saja meletakkan jabatan, Ibu Nini Rahayu, yang juga menemani saya di dalam diskusi tentang bagaimana caranya kita menyeimbangkan penegakan hukum dengan penegakan HAM. Nah, sebagai intro saya mau katakan begini. Di eksekutif ada Kementerian Hukum dan HAM. Tapi di yudikatif itu kita hanya berbicara tentang hukumnya, bukan HAM-nya. Jadi kalau di eksekutif itu ada Kementerian Hukum dan HAM, maka di yudikatif itu penegak hukum harusnya kita katakan penegak hukum dan HAM, bukan hanya penegak hukum. Supaya bisa matching seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Karena kalau kita hanya menegakkan hukum-hukum saja, HAM tidak, kita lupa. Setiap putusan pengadilan itu diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya, kemanusiaannya di mana? Kalau hanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaannya mana? Tidak heran orang mencari keadilan tidak menemukan keadilan. Karena kemanusiaan tidak masuk di situ. Keadilan sosialnya mana? Nah, ini membutuhkan pemikiran. Kalau hanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, orang Indonesia itu pikir Tuhan jauh di sana. Orang Indonesia itu kan tidak takut. Kenapa tidak demi keadilan berdasarkan ketuhanan, berdasarkan kemanusiaan, semua sila Pancasila disebut. Supaya benar-benar penegakan hukum itu sesuai dengan cita hukum negara, yaitu Pancasila.